Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji dan syukur kepada Tuhan ya. Kita semua masih dapat beraktivitas pada hari ini. Jika kita ingat-ingat banyak sekali tugas-tugas tanggung jawab kita ya, baik di rumah maupun tugas sekolah. Namun jangan kita lupakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti chapel yang akan Bapak bawakan yang bertema tangkapan yang ajaib. Namun juga sebelum Bapak membawakan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan lagu pujian yaitu Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus. Besar anugerah-Mu. Oke, kita telah mendengarkan lagu pujian. Mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu.
Bapa di dalam sorga, kami yang lemah dan kami yang berdosa ini Tuhan, tidak lepas-lepasnya Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar mampu mempersiapkan hati dan pikiran kami dan menyediakan Tuhan hati kami juga untuk Tuhan sepenuhnya berfokus pada firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami, supaya benar-benar Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami kerjakan, kami lakukan, kami hayati dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, berkaitan dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tangkapan yang ajaib, Bapak ingin membawa kita membayangkan seperti apa sih tangkapan itu di dalam definisi kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau Bapak boleh tebak ya, mungkin ada yang berpikir atau membayangkan tangkapan itu seperti seorang kiper di dalam ajang sepak bola ya, menangkap bola. Ya, jadi itu benar, itu tidak salah ya, bahwa itu bisa di dalam definisi kita mengenai tangkapan. Demikian juga seorang nelayan ya, yang lagi menangkap ikan ya. Jadi itu benar ya, dengan jalannya dia menangkap ikan, itu mungkin bisa kita bayangkan bahwa itu tangkapan juga. Atau lebih kasarnya lagi ketika seorang penjahat yang ditangkap polisi ya. Jadi itu juga benar ya. Kita mungkin bisa membayangkan itu sebagai sebuah tangkapan ya. Namun berkaitan dengan firman Tuhan ini ya, mengenai tanda kutip tangkapan ini, tentunya firman Tuhan menangkap orang-orang percaya dan membawa orang-orang percaya kepada kebenaran ya, tidak menjerumuskan seperti polisi yang menjerumuskan seorang penjahat ya, ditangkap dan dijerumuskan ke penjara. Maka dari itu anak-anak, untuk memahami tangkapan yang benar, tangkapan yang seperti apa sih yang dimaksudkan Alkitab, Bapak akan bawakan kita untuk melihat kitab Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 51. Di sini adalah saat di mana Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertama dia. Bapak yang akan bacakan, kalian bisa lihat di layar ataupun membuka Alkitab. Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Mesias di sini artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, lalu memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimanakah engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Jawab Yesus katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Terpujilah Tuhan. Oke, jadi kisah ini adalah kisah besar ya, di mana Tuhan Yesus menangkap ya murid-muridnya pada saat dia setelah dibaptis oleh Yohanes ya. Jadi di sini ada respon gembira ya yang ditunjukkan oleh murid-muridnya, yaitu Andreas ya. Dia langsung mengabarkan dan mengajak Simon ya, Simon Petrus saudaranya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus pada keesokan harinya berjalan dan dia bertemu Filipus dan mengajak Filipus mengikut Yesus.
Filipus di situ bergembira gitu ya. Lalu dia mengajak juga temannya yaitu Nathanael. Meskipun pada awalnya Nathanael tidak percaya, namun ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon aras bahkan sebelum Filipus datang menemui engkau," gitu ya. Lalu di sini Nathanael langsung percaya gitu. Jadi ini adalah kisah di mana tangkapan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya itu tangkapan yang bahagia, tangkapan yang sukacita. Itu sehingga murid-muridnya pun langsung bersukacita dan mengabarkan itu kepada teman-temannya. Nah, jadi pada firman Tuhan ini Bapak ingin membawa kita membayangkan ya, jika Tuhan Yesus datang ke dunia ini pada saat hidup kita ya secara pribadi ya, terus datang kepada kita gitu. Lalu ia berkata, datanglah kemari dan ikutlah aku, seperti itu. Nah, ada dua pertanyaan di sini yang mungkin ya yang Bapak bayangkan ya dalam pikiran Bapak ketika Tuhan Yesus itu datang kepada Bapak sendiri, apa yang akan Bapak katakan gitu ya. Jadi di sini kalian ganti kamu ya, kata kamu di dalam pertanyaan itu menjadi aku gitu ya. Apa yang aku katakan gitu ya kalau Tuhan Yesus datang. Demikian juga apa saja yang akan aku tinggalkan jika mengikut Yesus gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu ganjaran gitu ya ketika kita datang dan bertemu Tuhan Yesus, ada sesuatu yang harus kita korbankan gitu ya. Namun tangkapan Tuhan Yesus itu selalu membawa sukacita ya. Dan di sini Bapak memberikan ilustrasi bagaimana Tuhan Yesus menangkap Saulus ya, yang telah menjadi Paulus ya. Jadi Paulus ini dulu sangat membenci orang-orang percaya, orang-orang Kristen ya, sehingga Paulus itu menyiksa dan bahkan ingin membunuh gitu. Namun pada nyatanya Allah menangkap Saulus dan mengangkat dia menjadi hambanya bernama Paulus ya, sehingga banyak hal-hal yang harus dikorbankan oleh Paulus dalam mengikuti Yesus ya. Terbukti ketika dia berkhotbah, dia dipenjarakan dan juga dia disiksa gitu ya. Namun di sini Paulus bersukacita gitu ya, bahwa apa yang dia kerjakan itu ya, itu adalah hal yang sempurna dan hal yang bahagia. Bahkan dia menganggap semua hal-hal yang di belakang dia itu adalah sampah yang dia kerjakan. Nah, ini adalah sesuatu ungkapan yang besar dari seorang hamba Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan yang pada awal ini Bapak ingin membawa kita berefleksi ya. Nah, ini adalah refleksi pertama ya. Jadi di dalam setiap firman Tuhan yang akan Bapak bawakan pada chapel hari ini, Bapak akan membawakan mempertanyakan refleksi di dalamnya ya. Jadi nanti kalian simak ya, dan juga kalian jawab gitu ya, refleksi itu di dalam catatan chapel kalian. Nah, jadi di sini Bapak hanya membacakan saja, nanti kalian jawab setelah chapel ini. Ada 5 refleksi ya. Jadi ini refleksi yang pertama, yaitu ketika Allah membuka mata kita untuk mengenal Dia dan melihat kemuliaannya, sikap yang kita tunjukkan ya pasti ya seperti murid-murid Yesus ya, ingin mengabarkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Betul ya, seperti Andreas dan Filipus. Lalu yang menjadi pertanyaan refleksinya di sini, yang pertama, kapan terakhir kali kamu memberitakan Kristus kepada orang-orang yang kamu kasihi? Nah, jadi kalian bisa catat di buku catatan chapel kalian dan bisa jawab setelah mendengarkan chapel pada pagi hari ini ya. Ini adalah refleksi yang pertama. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan di bagian pertama, mari sekali lagi Bapak ajak kita mendengarkan firman Tuhan di bagian kedua, yaitu di kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 9. Nah, di sini Bapak akan bacakan firman Tuhannya dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Pujilah Tuhan. Oke ya, jadi ada bagian-bagian menarik di dalam firman Tuhan ini ya. Jadi Bapak di sini membuat 4 bagian menarik ya. Bagian pertama di sini Petrus ya, di dalam kitab Lukas ini ya disebut Simon ya. Berbeda di dalam kitab Yohanes tadi, di sini Petrus disebut Simon ya. Nah, di sini juga sebenarnya Petrus konteksnya itu telah bertemu dengan Yesus sebelumnya ya. Karena pada waktu itu Andreas ya, sahabatnya atau saudaranya itu mengajak Petrus. Nah, di dalam kitab Yohanes yang telah kita baca sebelumnya ya, di sini Bapak buat dalam kurung Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, dan di sini adalah kisahnya Petrus ketika pertama kali melihat Yesus ya. Nah, sesuatu yang menarik ketika Lukas ini memaparkan bahwa Petrus terkejut ya. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya saat pertama kali Petrus melihat Yesus itu sebenarnya dia belum menyadari sepenuhnya bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, ini terbukti di Lukas ya. Di Lukas 5 ayat 5 yang tadi sudah Bapak bacakan, di sini dikatakan bahwa Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Gitu ya. Nah, di sini menjadi isyarat bahwa emang benar gitu ya, bahwa Petrus ini atau Simon di dalam kitab Lukas ini belum menyadari sepenuhnya bahwa Yesus itu adalah Allah, gitu ya. Maka oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus ya memberikan mukjizat ya, di situ dikatakan di bagian ketiga ya, setelah jala ikannya koyak atau dipenuhi dengan ikan, maka Petrus sadar bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Nah, di sini ada respon yang menarik yang Petrus berikan. Ya, tindakan Petrus itu memikirkan semua dosa-dosanya. Ya, Petrus takut dan merasa tidak layak berada di dekat Yesus. Nah, jadi ini merupakan suatu kisah yang menarik gitu ya di dalam kehidupan Petrus sendiri ya. Ya, dia menjadi takut dan gentar di situ ya. Nah, pertanyaan refleksinya di bagian kedua ini ya. Pertanyaan refleksinya yaitu bagaimana jika kamu di posisi Petrus? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kamu bersama dengan Kristus ya. Dosa-dosa apa yang kamu pikirkan dan apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini kan kita melihat responnya Petrus ya. Nah, kita bandingkan dengan diri kita sendiri ya. Nah, itu seperti apa sih respon kita ya ketika melihat dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Oke. Baiklah, setelah kita mendengar Tuhan Yesus ya di dalam firman Tuhan yang pertama, menangkap murid-murid yang pertama, dan juga kisahnya Petrus ketika dia mengalami mukjizat ya, dan dia percaya bahwa Yesus itu Allah sepenuhnya, dan dia terkejut mengakui dosa-dosanya. Nah, di sini Bapak bawakan kita juga kembali gitu ya, untuk merenungkan kitab Lukas 5 ayat 10 ya. Di sini juga tadi sudah Bapak bacakan di dalam ayat sebelumnya. Nah, di sini Bapak bacakan ya Lukas 5 ayat 10 di sini dikatakan demikian juga Yakobus anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, ini adalah lanjutan dari firman Tuhan yang Bapak jelaskan sebelumnya gitu ya. Di ayat 10 di sini teman-teman Petrus gitu ya, Yakobus dan juga Zebedeus itu ya, juga merasa takut sebenarnya, bukan hanya Petrus, tetapi respon mereka benar gitu ya. Mereka itu takut karena melihat semua dosa-dosanya gitu. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, ini adalah hal yang menarik ya. Nah, di dalam kitab Lukas 5 ayat 10 ini ya, ketika Petrus menyadari semua dosa-dosanya, di sini Tuhan Yesus tidak menghakimi Petrus ya, justru Tuhan Yesus mengatakan jangan takut ya. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia ya. Karena Tuhan Yesus itu tahu bahwa dia itu datang ke dunia menjadi manusia ya. Itu untuk menebus semua dosa
untuk menebus semua dosa manusia, gitu ya. Dan dia akan bangkit kembali dan kembali ke sorga. Oleh sebab itu tujuan Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya mengutus untuk menjala manusia, yaitu benar untuk menjadi saksinya di dalam dunia ini, sehingga memberitakan Injil. Ya, Petrus diutus oleh Yesus ya. Nah ini terbukti ya di dalam firman Tuhan ini ya. Tuhan menggenapi gitu ya bahwa Petrus berkhotbah kepada banyak orang dan sekitar 3.000 orang mengikut Yesus ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ya. Nah, firman ini menunjukkan bahwa benar-benar ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ini bahwa Petrus yang sebelumnya ada nelayan yang telah menjadi penjala ikan, nah sekarang udah menjadi penjala manusia. Tuhan menggenapi firman-Nya di sini ya. Nah, pertanyaan refleksinya kembali yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua ya. Ketika kamu menyadari bahwa kamu ditangkap oleh Yesus ya, pertanyaan refleksi 3, ketika kamu ditangkap oleh Yesus untuk beriman kepadanya, hal apa saja yang kamu lakukan untuk bersyukur kepadanya? Nah, ini adalah pertanyaan yang kalian jawab sendiri dalam catatan chapel kalian ya. Nah, ini adalah pertanyaan ketiganya. Oke, sampai kepada firman Tuhan yang keempat ya. Di sini bisa kalian baca di kitab Lukas 5 ayat 11. Nah, ini kitab selanjutnya ya, ayat selanjutnya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Nah, siapa sih yang meninggalkan segala sesuatunya itu? Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya. Mereka itu meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus ya. Itu tindakan yang sungguh-sungguh luar biasa gitu ya di dalam kehidupan seorang ya. Dan juga pasti ada hal-hal yang ditinggalkan ya, bukan hanya harta tetapi keluarga ya. Keluarga itu kan menjadi pekerjaan erat gitu, menjadi bagian erat di dalam kehidupan seseorang ya. Ketika seseorang meninggalkan keluarganya itu berat gitu ya. Ya termasuk Bapak sendiri ya, meninggalkan keluarga Bapak ya untuk melayani sebagai guru di Kupang ini merupakan ya ada sesuatu yang sepertinya berat gitu ya. Nah, di sini Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu meninggalkan segalanya gitu. Ya, kalau Bapak kan masih bisa kontak melalui handphone ya. Nah, kalau di zamannya Tuhan Yesus dulu ya benar-benar meninggalkan segalanya gitu ya. Tidak bisa kontak handphone, tidak ada teknologi yang bisa seperti sekarang ini ya. Nah, apa sih yang membuat mereka itu mau meninggalkan segalanya ya untuk mengikuti Yesus? Nah, yang pastinya itu ya iman ya. Mereka memiliki iman yang Allah tetapkan ya di dalam diri mereka. Ya, kalian bisa lihat ya sendiri ya di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Nah, di sini dikatakan bahwa sebenarnya ya itu Tuhan yang memilih kita gitu ya, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang menangkap kita gitu ya. Secara pribadi Bapak, guru-guru yang lain dan juga kalian ya semuanya orang tua kalian, Tuhan yang menangkap kita semua sehingga kita dapat beriman kepada Allah. Nah, seperti itu. Dan juga alasan ya, yaitu keuntungan mengikut Yesus ya. Kita bisa lihat sendiri bahwa di kitab Yohanes 1 ayat 49 ya, bahwa mengikut Kristus itu memiliki keuntungan ya. Keuntungannya itu ya itu kehidupan yang kekal itu gitu ya. Jadi setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan ya di Lukas ya, di kitab Lukas di firman Tuhan yang keempat ini, maka Bapak ingin membawakan refleksi yang keempat ya. Ketika kamu mendengar kisah tentang Kristus, pikirkanlah hal apa saja yang harus kamu tinggalkan gitu ya. Nah, apa sih yang kamu harus tinggalkan gitu ya? Mungkinkah keluargamu? Mungkinkah pekerjaanmu, sekolahmu, atau cita-citamu ya? Mungkin kamu memiliki keinginan yang banyak ya. Nah, pasti ada pengorbanan yang harus dilakukan ya untuk mengikuti Yesus. Nah, kita masuk pada bagian firman Tuhan yang kelima. Di sini Bapak akan bacakan lagi Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya.
supaya mereka nyata benar, biarlah orang mendengar dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Nah, anak-anak, ini adalah kata-kata nubuatan ya dari Yesaya ya. Jadi jauh sebelum Yesus datang ya, di dalam kitab Perjanjian Lama ya, Yesaya telah bernubuat bahwa Tuhan Yesus itu akan datang gitu ya. Dan dia bernubuat itu bukan karena pikirannya sebagai manusia, tetapi Roh Kudus mengilhami dia gitu. Memberitahukannya bahwa akan ada juru selamat ya, yang menebus semua dosa umat manusia. Nah, di situ di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa di ayat ke-8-nya bahwa yang buta akan melihat dan yang tuli akan mendengar. Nah, ini adalah Tuhan Yesus ya, yang memberikan mukjizat untuk orang yang buta yang akan melihat dan juga yang tuli akan mendengar ya. Nah, di sini juga dikatakan ya di dalam firman Tuhan ini bahwa selain Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia akan memilih saksi-saksinya gitu. Dia akan memilih saksi-saksinya yang akan percaya kepadanya dan mengikut Dia. Nah, ini terbukti di ayat ke-10 ya, dan pada firman Tuhan sebelumnya Bapak sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesus datang ya untuk menangkap murid-muridnya ya. Dan juga Tuhan Yesus datang dan memberitakan firman Tuhan dan murid-muridnya pun percaya gitu. Percaya dan mengikut Dia. Nah, itu adalah suatu penggenapan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ini ya, 43 sampai 8 ayat 8 sampai 13 ini ya. Oke. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan ya pada bagian yang kelima ini, nah ini adalah pertanyaan refleksi yang terakhir ya yang Bapak akan berikan kepada kalian. Jadi setelah kamu mengikuti chapel hari ini, bagaimana kamu memandang bahwa dirimu itu berharga ya, karena telah dipilih Allah untuk menjadi saksinya ya. Tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Doakanlah dan gumulkanlah. Nah, ini adalah pertanyaan refleksi yang kelima. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi refleksi yang di dalam kehidupan pribadi kita ya, untuk benar-benar menghayati panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke. Ini adalah kesimpulannya ya. Jadi kita telah mendengarkan, merenungkan kitab Yohanes 1 ya, kitab Yohanes 1 ayat 40 sampai 51 yang di situ tentang Tuhan Yesus ya menangkap murid-muridnya ya, yaitu Andreas ya, dan juga Andreas itu mengajak Petrus ya, dan juga di sini Tuhan Yesus ketika bertemu Filipus, Filipus itu takjub dan Tuhan Yesus mengajak mengikut dia, dan Filipus meresponi dengan mengajak temannya Nathanael ya. Di bagian firman yang kedua di sini di kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 9 ya, di sini Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu Allah ya, ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat ya. Nah, Petrus di sini merasa takut ya dan tidak layak karena dia melihat semua dosa-dosanya ya. Dan juga di kitab yang ketiga yaitu Lukas pasal 5 ayat yang 10 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus berbuat ya bahwa biarlah Petrus menjala manusia ya, tidak hanya menjala ikan gitu ya. Artinya ini adalah Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadi hambanya ya, untuk menjala manusia. Nah, itu terbukti di dalam ketika Petrus berkhotbah dan menangkap ya jemaat-jemaat sekitar 3.000 orang di dalamnya itu hingga percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Nah, di firman Tuhan yang keempat yaitu Lukas 5 ayat 11 di sini dikatakan juga bahwa Petrus, Yakobus dan Yohanes itu meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Nah, di sini adalah harga yang harus dibayar oleh seseorang ya ketika mengikuti Yesus ya. Jadi di ayat yang di firman Tuhan yang kelima ini juga dikatakan bahwa Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Nah, ini adalah tentang nubuatan Yesaya gitu ya. Jadi
Yesaya bernubuat bahwa akan datang seorang juru selamat ya, melakukan mukjizat, yang buta akan dicelikan matanya, yang tuli akan mendengar ya. Allah yang menjadi manusia akan mengambil, menangkap murid-muridnya untuk menjadi saksinya dan menebarkan firman Tuhan ya, supaya dapat menyelamatkan banyak jiwa. Nah, jadi pesan Bapak ya, yang Bapak ingin sampaikan di dalam firman Tuhan ini pada chapel hari ini ya, biarlah kita semua ya, kalian Bapak ya, kita semua ya, kerjakanlah panggilan ya. Kerjakanlah panggilanmu di dalam Tuhan dan percayalah kepadanya di dalam hati kita dan iman kita yang Tuhan telah tetapkan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, demikianlah firman Tuhan yang dapat Bapak bawakan ya. Kurang lebihnya biarlah Roh Kudus yang memberikan kita pengertian ya di dalam hati kita dan iman kita ya, supaya kita lebih dalam lagi menghayati firman Tuhan dan lebih dalam lagi meresponi firman-Nya. Ketika Tuhan Yesus menangkap kita ya, ketika Tuhan Yesus memanggil kita, memberikan kita iman, apakah yang harus kita lakukan? Ya. Bapak percaya bahwa semua orang itu dapat melakukan kesalahan. Bapak sendiri banyak kesalahan. Ya, kita tidak sempurna. Kita itu manusia berdosa. Namun sekali lagi ya, di dalam proses kehidupan kita yang jatuh bangun ya, tentunya kita harus meminta pertolongan Roh Kudus bahwa biarlah Tuhan yang memampukan kita di dalam kehidupan kita. Oke, baiklah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang akan pimpin kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami hingga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan bagaimana Engkau Tuhan menangkap murid-murid-Mu yang pada awalnya Tuhan belum percaya kepadamu sehingga mereka percaya, bahkan mereka meninggalkan segalanya Tuhan, bahkan mereka Tuhan mengambil banyak jiwa Tuhan untuk percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga Tuhan menetapkan dalam hati kami untuk benar-benar meresponi panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih biar Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk benar-benar kami dapat meresponi firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami memiliki aktivitas Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami, membimbing kami dalam setiap aktivitas kami, di dalam sekolah kami Tuhan, meskipun dalam sekolah online, banyak tugas, namun Tuhan, Tuhan yang menetapkan hati kami Tuhan supaya benar-benar mengerjakan Tuhan tanggung jawab kami juga. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata di surga, juga Roh Kudus yang memimpin kami. Kepadamu lah Allah Tritunggal kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin.